dengan adanya penurunan harga komoditas dunia, bahan bakar, kemudian transportasi juga pasti ikutan turun karena bahan bakarnya juga turun, bahan baku juga mulai turun. Nah ini yang saya lihat justru di second half itu bisa membuat perusahaan-perusahaan stateless, consumer, non cyclical gitu-gitu ya. Itu bakal bagus. 1:30 sampai jam 2-an itu masih cukup volatile, cukup liar, transaksi jual beli juga masih banyak gitu. Dan di atas itu udah mulai stabil, dan begitu masuk ke 3:30, kan sekarang kita udah sampai jam 4 ya. Betul, udah Nah, nambah. 3:30 itu biasa ada tuh beberapa saham yang mulai bergerak. Nah, biasanya kalau di setengah jam terakhir saham itu udah mulai bergerak dan naik, itu biasa besokannya ada potensi. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, berjumpa kembali bersama saya Rati Musikoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di podcast kali ini teman-teman semuanya, saya nggak sendiri, saya udah kedatangan nih trader handal ya. Jadi mungkin saya akan perkenalkan dulu, yaitu ada Ko Hendy Erawan ya sebagai trader, terus juga founder ya, founder dari House of a Trader, kemudian juga as content creator juga nih ya teman-teman investor ajaib semuanya. Mungkin bisa di say hey dulu nih Mas kepada investor ajaib semuanya nih yang ada di. Hai semuanya. Salam kenal. Halo, salam Salam kenal. kenal. Baik Ko ya, mungkin Ko Hendy, mungkin saya panggilnya Ko Hendy aja biar lebih akrab ya Ko ya. Nah kira-kira Ko Hendy ini kira-kira udah di pasar modal tuh berapa lama sih Ko? Mungkin bisa dijelasin latar belakangnya tuh seperti apa? Oke, jadi gue aktif di pasar modal itu mulai dari 2018. Jadi saat itu sebenarnya sebelumnya nggak pernah tertarik yang namanya saham atau produk investasi lainnya. Tapi 2018 diajakin sama bokap, yuk karena kita bokap punya 5 orang anak cowok. Jadi semuanya diajakin, ayo kita belajar saham gitu. Karena biar dia ada teman, biar saling bisa belajar gitu. Ya udah, jadi akhirnya ikutan tuh belajar. Jadi dari 2018 mulai serius. Nih yang tadinya, karena pekerjaan tadinya itu adalah seorang jualan online lah. Jadi jualan online tuh akhirnya pindah belajar menjadi trader gitu sih. Ko Hendy sendiri ini udah terjun ke dunia trading itu dari tahun 2012 ya Ko Hendy ya. Iya, betul. Nah kira-kira tadi kita udah perkenalan ya terkait dengan backgroundnya dari Ko Hendy itu seperti apa, dan kira-kira untuk secara analisis nih kan pasti kalau misalnya kita trading itu kan pasti butuh analisis nih. Dari segi analisis tuh Ko Hendy tuh pakai juga nggak sih analisis yang lain selain teknikal, karena kan ada juga yang trader aja gitu, nggak biarin aja di fundamental mau seperti apa gitu kan, pokoknya ngeliatnya teknikal aja. Nah kalau Ko Hendy ini lebih ke yang seperti apa sih? Oke, kalau saya itu belajar semuanya. Jadi tipe trader yang kita juga pelajarin namanya makro, terus juga fundamental, terus juga kita ngebacain flow. Jadi menurut kita tuh empat ini perlu, tapi porsinya yang berbeda-beda. Pasti yang jelas sebagai trader kan pasti analisa utamanya itu adalah technical. Tapi di samping itu juga kita perhatiin yang namanya fundamental, terus juga makroekonominya bakal kemana. Karena begitu kita pelajarin makroekonomi, artinya kita akan tahu next sektor yang bergerak itu akan apa aja gitu. Jadi itu yang bisa memproyeksikan kira-kira tahun ini, tahun depan sektor apa yang bakal jalan gitu. Jadi kalau saya pribadi sih 4 ini perlu kayak gitu. Jadi itu tadi lengkap ya, analisis teknikal ada, terus juga fundamental ada, analisis top down analisisnya juga ada ya, dari makro kemudian juga ke sektornya, setelah itu baru ke sahamnya, kira-kira penilaiannya seperti apa sih. Betul. Jadi di mix ya antara fundamental dan juga teknikal. Nah kita ngomongin tadi makro ya sedikit ya dari top down analisisnya. Kira-kira menurut Ko Hendy nih saat ini ya kondisi ekonomi kita tuh lagi kayak gimana sih Ko? Kalau kondisi ekonomi Indonesia sendiri itu bagus ya, karena kalau mungkin teman-teman semua di sini pernah dengar tahun ini bakal resesi ya, isu itu dari tahun lalu. Dan justru di kita di komunitas House of Trader Community kita selalu menjelaskan ke follower kita, ke nasabah kita, ke member kita bilang Indonesia tuh nggak bakal akan resesi. Penurunan perlambatan ekonomi iya, cuman
nggak akan separah negara-negara lain. Karena apa? Karena di 2022 itu kita diuntungkan sama komoditi. Dan Indonesia dikenal sebagai negara komoditi ya. Dan itu yang membantu. Kemudian di sisi lain penanganan COVID, kemudian pemulihan ekonomi kita juga jauh lebih bagus dibanding negara-negara lain gitu. Jadi kita kalau secara ekonomi Indonesia udah jelas masih cukup bagus, apalagi terakhir GDP kita walaupun ada sedikit terkoreksi tapi itu masih dalam jalur yang cukup bagus. Karena apa? Karena globalnya juga terkoreksi, otomatis kita juga sedikit memberikan dampak ya. Tapi kalau ditanya ekonomi secara global ya pasti sekarang lagi inflasi, negara-negara berusaha untuk menekan inflasi yang udah terbang tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat juga acuannya dari Amerika sekarang lagi sibuk untuk menurunkan inflasi ya dengan cara menaikkan suku bunganya gitu. Tapi kita lihat proyeksinya tahun ini Amerika sendiri itu bakal akan nge-cut rate-nya mereka. Jadi udah nggak seagresif tahun lalu, tapi kemungkinan mereka akan cukup udah mulai mempertimbangkan untuk pemotongan suku bunga. Apalagi muncul kan sekarang udah banyak kasus-kasus bank yang collapse gitu-gitu. Jadi itu yang kita lihat sih. Gitu. Baik, jadi untuk proyeksi ini kira-kira untuk The Fed sendiri ya kok ya, ini akan at least tuh nggak naikin lagi suku bunga tuh di bulan keberapa sih, ada di kuartal berapa sih kok? Mungkin ada prediksinya menurut Ko Handi tuh di kuartal berapa? Kalau kita lihat dari FOMC yang terakhir di minggu kemarin itu The Fed masih naikin tingkat suku bunga dan itu sesuai proyeksi pasar ya. Tapi kalau kita lihat next mungkin kalau nggak salah FOMC itu Juni kalau nggak salah atau mungkin setelah Agustus. Nah kita lihat kalau kondisi bank-bank kecilnya mereka itu makin parah, harusnya kita lihat itu membuat mereka untuk mulai melakukan cut rate gitu. Kalau misalkan ternyata bank-bank kecilnya udah nggak terjadi collapse dan sebagainya, itu kemungkinan proyeksi saya mungkin mereka akan menahan rate-nya mereka gitu. Karena lambat laun inflasi itu akan turun pelan-pelan, tapi nggak bisa dengan turun yang cepat sih menurut kita sih, kayak gitu. Oke, jadi kemungkinan second half mungkin ada potensi The Fed itu bakal nge-cut rate-nya. Oke, jadi di second half ya Ko Handi ya. Jadi tadi pertimbangannya karena ada beberapa bank yang bisa dikatakan asetnya nggak terlalu tinggi, nah itu biasanya bisa kena terkait mereka punya likuiditas kan. Betul. Dan itu pastinya bikin kolaps juga ya. Kemarin ada First Republic, terus kemudian juga ada SVB ya yang sempat juga di bulan Maret membuat IHSG kita turun ke 6.500 ya. Betul. Jadi memang potensi melemahnya ekonomi global itu juga pasti juga jadi potensi berpengaruh juga buat pergerakan IHSG ya. Betul. Ya Ko Handi ya. Jadi kira-kira itu untuk view-nya dan di second half ya. Itu akan ada diproyeksikan nih akan turun karena mungkin saya tambah dikit ya. Karena kenapa bank-bank kecil ini kalau collapse tuh mesti dipertimbangkan. Karena apa? Karena kalau kita lihat kasus SVB kemudian yang terakhir First Republic itu kan diakuisisi sama JP Morgan. Betul. Nah, kalau misalkan tindakan ini atau action ini dilakukan terus, ini yang bank-bank besar kan pada akhirnya nggak akan tahan juga. Nggak bakal sanggup kan nampungin bank-bank kecil yang rusak gitu. Nah itu yang kita takutin sih sebenarnya. Itu yang paling menurut saya itu the worst case lah. The worst case kalau misalkan ternyata dampak ini mulai kena di bank besar, ini itu udah bahaya. Iya kayak tahun 2008 ya. Iya betul. Super mortgage yang sampai krisis ya, US krisis, terus juga kena multiplier effect juga di beberapa negara maju. Di Indonesia juga kita punya pasar modal juga turun ya, anjlok ya, padahal waktu itu krisisnya di US, tapi kita juga kena gitu kan. Iya betul. Jadi ya teman-teman ya, jadi itu untuk kondisi makro tadi kita udah bahas terkait dengan top down-nya. Nah kira-kira kita sekarang tadi kan kita ke makro nih ya kok ya. Tadi kita lihat secara global kalau misalnya di negara maju tuh masih survive lah mereka untuk gimana nih cara menurunkan namanya inflasi gitu kan. Terus juga
Kalau kita lihat di Indo pun ya, walaupun memang Indonesia kita punya tadi GDP yang masih tumbuh ya terakhir di kuartal 1 tahun Iya. 2023 Heeh. 5,03%. Tapi kita juga kalau kita lihat IHSG kemarin juga sempat turun ya walaupun ada katalis positif. Nah, Betul. kira-kira sektor yang menarik nih apa sih kok? Tadi kan kita udah bahas terkait dengan makro nih. Kira-kira sentimen-sentimen ini mempengaruhi sektor apa gitu. Nah, kira-kira untuk Ko Hendy sendiri itu pilihan sektornya tuh seperti apa sih di tengah ekonomi yang kayak gini nih? Oke, kalau misalnya kita berbicara sektor, tahun ini tuh bakal jadi sektor yang sebaliknya dibanding tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu kan mayoritas sektor energi yang bangkit. Nah, dampak negatif dari kenaikan sektor energi itu kan kenanya di consumer, non cyclical, terus staples dan lain sebagainya. Itu apa? Karena yang jadi masalah itu di perusahaan-perusahaan seperti itu adalah COGS-nya naik, ya bahan baku, biaya, transportasi segala macam kan naik. Belum lagi penguatan dolar terhadap rupiah kan juga kena tuh. Itu jadi beban biaya perusahaan lah. Nah, tahun ini justru sebaliknya. Dengan adanya penurunan harga komoditas dunia, bahan bakar, kemudian transportasi juga pasti ikutan turun karena bahan bakarnya juga turun, bahan baku juga mulai turun. Nah, ini yang saya lihat justru di second half itu bisa membuat perusahaan-perusahaan staples, consumer, non cyclical gitu-gitu ya. Itu bakal bagus. Kemudian kalau kita lihat dengan ada wacana atau kemungkinan the Fed bakal nge-cut rate, otomatis kita BI juga bakal ikutan, ya kan? Nah, begitu BI ikutan itu pasti memberikan dampak pada sektor-sektor seperti konstruksi, properti terutama itu bakal dapat angin segar karena dari sentimen pemotongan suku bunga. Kemudian kita lihat juga infrastruktur itu juga terkait utangnya, bunga utang pasti yang namanya infrastruktur, kemudian konstruksi itu kan pasti akan memberi dampak positif dari pemotongan suku bunga ini. Jadi menurut saya beberapa dari sektor itu yang cukup menarik sih untuk tahun ini. Jadi bisa disimpulkan tuh yang pertama ada consumer Consumer staples, staples ya, yang kedua non-cyclical. itu ada konstruksi juga menarik ya, Iya, khususnya konstruksi. infrastruktur untuk telekomunikasi yang mungkin punya DIR yang tinggi Iya, juga iya gitu benar. kan ya, debt to equity ratio yang tinggi, debt to asset ratio yang tinggi ya seperti itu ya kok ya. Betul. Jadi intinya tuh emiten-emiten yang punya loan debt Loan, yang ya, tinggi ya. gitu kan ya teman-teman semuanya. Oh, sama satu lagi ketinggalan. Apa tuh? Sektor cyclical mungkin dari sektor otomotif. Oke. Ya, kalau kita lihat di first half, kayaknya sektor otomotif yang justru positif tumbuhnya. Nah, itu kemungkinan akan berlanjut ke sepanjang tahun ini. Iya betul. Apalagi kalau kita lihat mata uang kita juga terapresiasi ya, kan Betul. biasanya kan otomotif itu kan impor ya, Iya, kok ya. Jadi itu juga jadi katalis positif nih buat perusahaan-perusahaan otomotif ya untuk di sektor, Yes. untuk di retailnya ya, untuk non primernya ya. Iya, Itu betul. kan ada otomotif juga. Kalau kita lihat juga earningsnya lumayan oke tuh Lumayan ya oke, di ha. Q1 tahun ini ya, tahun betul. 2023. Di tengah apalagi kita juga punya rupiah terapresiasi cukup cukup bagus, tinggi ya, gitu kan ya teman-teman semuanya saat ini. Jadi tuh udah di spill ya teman-teman investor ajaib tadi. Sektor-sektor yang menarik itu ada yang pertama tadi ada staples ya, Ya. karena memang tadi bisa dikatakan COGS itu udah mulai bisa diminimalisir lah ya, betul. sehingga mereka punya earnings itu akan oke juga di tahun ini. Kemudian tadi ada properti, konstruksi. kemudian juga konstruksi ya. Infrastruktur. Iya, infrastruktur, telekomunikasi ya gitu ya. Benar. kok ya. Terus kemudian ada yang terakhir ini ada consumer untuk yang non primer ya, seperti di sektor retail, tadi di otomotif ya teman-teman semuanya ya. Tadi pasti itu juga kita menganalisis tadi, mungkin kok Handi juga udah menganalisis dari makronya kan, tadi kita udah bahas makronya, terus kira-kira kita cari nih sektor yang menarik tuh apa, dan tadi kok Handi udah spill ya buat teman-teman semua bisa di watch itu untuk sektor-sektor yang menarik ya. Nah, kita balik lagi ke analisis nih, kok ya. Nah, kok Handi itu kan lebih ke teknikal juga kan. Nah, biasanya tuh tipe yang trader seperti apa sih untuk saham-saham tertentu gitu, misalnya saham first liner gitu, mungkin akan lebih ke swing atau lebih lama lah untuk time frame. Nah, untuk kok Handi sendiri itu lebih ke tipe trader yang seperti apa sih? Kalau saya tuh jatuhnya sih lebih ke swing ya, tapi bukan, kalau saya tipenya swing bukan berarti saya cuma menerapkan tipe swing. Cuman tipikal saya memang seorang swinger gitu. Cuman saya juga menyesuaikan kondisi market ya. Kalau
kondisi saat ini kan kita nggak bisa nge-swing, susah. Betul. Jadi menurut saya itu kurang bijak dibanding kita swing, mending kita day trade atau mungkin scalping. Jadi ada beberapa pilihan lah. Jadi kita belajar juga, termasuk kan saya juga maintain grup, maintain nasabah segala macam. Jadi kita butuh opsi-opsi menyesuaikan profile risk kita, menyesuaikan profile risk member atau nasabah kita. Jadi semuanya kita ada. Termasuk saya juga harus belajar semuanya. Jadi semua saya coba. Jadi ada rules-nya lah. Kalau untuk kondisi sekarang saya menyarankan lebih banyak untuk day trade karena marketnya nggak kemana-mana, cenderung terkoreksi ya, masih secara long term masih bergerak sideways. Jadi itu yang kita anjurin gitu. Dan kalau terkait saham first liner, second liner, justru saya ini lebih tradingnya tuh di first liner sama second liner. Saya nggak suka ngajak teman-teman nasabah atau mungkin member saya untuk main di third liner ya, karena yang pertama risknya terlalu gede lah, dan kita tahu nggak semua orang bisa tahan sama risiko yang cukup besar gitu. Jadi better kita ambil average-nya di moderate, kita mainnya di first liner ataupun di second liner gitu sih. Jadi lebih ke tipenya sebenarnya swing ya, tapi Swing, kalau misalnya market kondisinya tuh lagi kayak gini ya, lagi sideways tuh kayaknya kurang oke ya untuk trading swing ya. Jadi bisa di day trade ya, seperti itu ya. Yep. Seperti ya Ko Hendy ya. Jadi tadi untuk sahamnya, untuk untuk sahamnya tuh biasanya dipilihnya tuh hanya yang bisa kecenderungan tuh kayak yang ke first liner dan juga second liner ya, karena tapi iya betul. Karena yang third liner tuh lebih volatile lah. Kita milih-milih lah kalau mau main di third liner tuh, kita milih-milih juga. Jadi nggak semuanya sih, dan nggak setiap hari kita main di third liner. Tapi kalau first liner, second liner itu buat sehari 3-5% masih dapat kok gitu. Nah, oke deh. Kemudian kalau misalnya yang swing tadi nih ya Ko ya, itu kalau yang swing itu lebih kayak pakai indikatornya tuh apa aja sih kalau biasanya analis teknikal? Biasanya kalau analis teknikal untuk swing jelas kita pasti yang kita lihat itu adalah indikator-indikator yang memberikan indikasi terhadap tren. Jadi kalau misalkan mau swing, pasti kita akan nyari saham-saham atau indikator yang mendukung dia udah mulai akan naik. Dalam artian biasa kita mungkin sering orang pakai itu adalah MACD. MACD itu juga salah satu yang saya pakai. Kemudian untuk mencari momentum masuk, ya biasa saya akan pakai RSI. Sama kalau indikator moving average, biasa gue sih lebih menyarankan simple moving average, walaupun dia lagging, tapi itu dia memberi konfirmasi yang jauh lebih kuat ketimbang misalkan saya pakai exponential moving average atau mungkin yang lain gitu ya. Tapi kalau simple moving average itu jauh lebih stabil, jauh lebih terkonfirmasi, walaupun jatuhnya telat masuk, tapi lebih aman lah. Secara risiko tuh jauh lebih aman gitu. Kayak gitu sih. Jadi tadi yang dipakai tuh ada moving average ya. Iya. Kemudian juga ada MACD juga. Jadi dua itu ya yang paling sering digunain ya Ko ya. Ya, itu untuk melihat ketika udah mulai masuk market, mulai masuk ke bullish, nah indikator-indikator itu yang kita pakai sih gitu. Oke, jadi baik swing maupun day trade itu biasanya gunain analisis itu juga betul. Ya. Nah, baik tuh teman-teman investor ajaib tadi tuh udah di-spill juga terkait dengan strategi tradingnya menggunakan indikator yang pertama tuh tadi yang biasanya digunakan oleh Ko Hendy tuh pertama ada moving average, kemudian juga ada yang kedua MACD, dan pastinya itu juga di-provide sama Ajaib Sekuritas yang pastinya saat ini kita juga udah mengevaluasi lagi, kita punya aplikasi ya Mas ya, udah lebih advance lagi untuk jadi trader handal nih buat teman-teman semuanya. Dan di aplikasi kita di advance charting itu ya teman-teman, itu teman-teman juga bisa langsung aja cari sahamnya, misalnya mau saham apa, itu nanti udah ada tuh ya teman-teman semuanya, yang moving average, kemudian juga ada exponential moving average, bahkan kita juga ada Bollinger Band ya, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa indikator lainnya ya teman-teman semua. Jadi bisa langsung aja teman-teman bisa analisis menggunakan aplikasi kita ya, di aplikasi Ajaib Sekuritas nih yang terbaru ya teman-teman semuanya. Nah, kita balik lagi nih Ko Hendy ya untuk cerita-cerita, sharing-sharing terkait dengan analisis. Tadi kan udah dibahas terkait dengan tipe tradingnya tuh, analisisnya tadi menggunakan baik day trade maupun swing trade tadi
basically tadi menggunakan indikator moving average dan juga MACD. Kemudian untuk time frame-nya sendiri itu ada bedanya nggak sih kalau misalnya pakai swing, misalnya pakai time frame yang weekly gitu. Kalau misalnya mau yang day trade mungkin bisa di 15 menit yang seperti itu loh Ko ya. Jadi mungkin bisa di-share nih kira-kira untuk time frame-nya. Kalau swing jelas pasti minimal pakai time frame 1 hour, ya 1 jam. Kemudian normalnya pakai daily, kemudian yang paling gede ya pakai weekly. Jadi 2-3 time frame ini yang saya pakai. Karena time frame 1 jamnya, ya time frame 1 jam itu biasa saya pakai untuk entry. Jadi untuk nyari posisi masuk nih, ini saham udah uptrend, nah nyari entry masuknya itu dari mana? Dari time frame 1 jam. Dan kemudian daily-nya itu sekedar untuk mantau apakah trennya akan patah atau tidak. Kemudian kalau weekly-nya kita akan lihat time frame yang untuk long term lah. Dalam artian mungkin 3-4 bulan ke depan secara weekly-nya dia masih kuat apa enggak, potensialnya kalau dia pun koreksi, dalam artian koreksi sehat itu kira-kira bakal kemana. Jadi weekly itu khusus untuk memproyeksi jangka menengah ke atas lah. Tapi kalau entry itu pasti saya selalu pakai yang 1 jam, kemudian daily itu untuk mantengin pergerakannya seperti apa. Nah sedangkan kalau yang day trade itu biasa saya pakai time frame 5 menit, ya kemudian 1H sama daily. Jadi cukup 3 itu daily untuk melihat dalam time frame gede dia posisinya lagi apa, lagi sideway. Oke, sideway-nya posisi harganya apakah dekat di support atau mungkin di resist. Nah 5 menitnya kita mencari apakah ada pergerakan spike volume. Jadi kita pakai indikator volume juga. Jadi kita melihat apakah ada kemungkinan dia spike volume. Nah 1H-nya kita lihat, untuk 1H-nya kita lihat kemungkinan penurunannya sampai di mana, atau potensi dia bakal menyentuh di level berapa. Sama seperti tadi yang Kak bilang, kita ada Bollinger juga. Nah Bollinger itu bisa juga jadi opsi untuk melihat kemungkinan dia akan naik sampai ke berapa. Itu juga bisa kita pakai, dan menurut saya itu juga jauh lebih mudah gitu, karena begitu harga menyentuh Bollinger atas itu biasanya kan ada potensi dia akan koreksi. Nah kita begitu dia udah menyentuh di level itu, kita bisa melakukan taking profit kayak gitu. Nah begitu dia menyentuh level Bollinger bawahnya, dalam artian Bollingernya masih bergerak sideways, kemudian harganya menyentuh Bollinger bawah, nah itu ada potensi dia akan mantul, dan itu bisa kita manfaatin untuk entry levelnya kayak gitu sih. Baik tuh teman-teman, tadi udah dijelasin banyak banget ya strateginya. Wah mahal banget nih ya Ko Handi ya. Kira-kira ilmunya nih buat teman-teman investor ajaib semua nih ya. Iya, tolong nih disimak ya teman-teman semuanya sampai akhir ya. Kita punya sharing session nih bersama Ko Handi. Tadi kita udah bahas terkait dengan analisis teknikal, tadi udah dibahas juga pakai indikator apa aja. Kalau misalnya candlestick gitu-gitu, Ko Handi pakai nggak sih? Pakai candlestick sama line chart. Oh pakai line chart juga Pake ya. Line chart. Sekarang kan orang jarang ya. Jarang kan? Iya. Karena line iya. chart itu kenapa sebenarnya saya pakai line chart itu baru mungkin sekitar setengah tahun yang lalu lah. Karena apa? Karena line chart itu butuh untuk mencari titik entry juga salah satunya. Sama potensi dia akan koreksi di mana, kemungkinan dia akan breakout itu di level berapa. Karena kalau candlestick kan kadang banyak saham yang ada shadow-nya, ada ekornya. Nah itu kan kadang bikin kita bias, ini dia akan mantul dari sini atau enggak gitu. Tapi kalau line chart itu akan jauh lebih kuat untuk melihat potensi dia akan mantul atau mungkin potensi dia akan breakout atau breakdown gitu. Menarik. Jadi pakai line chart juga pakai ya. Line chart juga. Di saat orang-orang nih biasa pakai candlestick tapi Ko Handi di sini pakai line chart nih ya teman-teman semuanya. Tuh tadi udah di-spill juga nih tadi strateginya, tadi pakai line chart juga ternyata. Kemudian tadi terkait dengan strategi pakai candlestick untuk analisis teknikal, mungkin kita biasanya kan para trader itu kan suka ketipu ya, ya. Gimana sih kalau misalnya kita udah kasih tahu nih support titiknya tuh di level X gitu kan, tapi ternyata kita udah cut loss, malah ada pullback, ada reversal. Nah itu tuh cara kita meminimalisir false breakout tuh kayak gimana sih? Oke. Ini juga gue pernah bikin konten di Instagram. Cut loss itu
Kalau saya saat itu temanya cut loss itu nggak melulu nggak ada aturannya lah gitu istilahnya, nggak sembarangan. Oke, cut loss di level ini ya udah cut loss, tapi ada aturannya. Nah biasanya perdagangan IISG market kita itu 1 jam pertama itu akan jadi masa di mana sangat volatile, orang masih sibuk untuk yang scalper, day trade itu masih sibuk untuk jual atau beli gitu ya. Tapi begitu mulai masuk ke jam 10 itu udah mulai stabil marketnya sampai jam 12. Dan begitu pun ketika sesi 2 dibuka setengah 2 sampai jam 2-an itu masih cukup volatile, cukup liar, transaksi jual beli juga masih banyak gitu. Dan di atas itu udah mulai stabil, dan begitu masuk ke setengah 4, kan sekarang kita udah sampai jam 4 ya. Nah setengah 4 itu biasa ada tuh beberapa saham yang mulai bergerak. Nah biasanya kalau di setengah jam terakhir saham itu udah mulai bergerak dan naik, itu biasa besokannya ada potensi gitu. Nah khusus kalau untuk kapan kita harus cut loss atau kapan satu saham nih tiba-tiba breakdown kemudian dia naik lagi, berarti kita udah cut loss tapi dia ternyata berbalik arah. Nah biasanya saya selalu nyaranin cut lossnya itu jangan di periode jam 9 sampai jam 10, apalagi misalkan nih tiba-tiba, dan ini pertama-tama disclaimer on dulu karena ini biasanya saya praktekin dan saya uji itu di saham-saham first liner sama second liner. Kalau third liner itu masih 50-50 lah, karena third liner karena sahamnya kecil jadi cenderung akan lebih berbahaya. Tapi kalau first liner, second liner, pokoknya kalau ada saham yang tiba-tiba turun di 1 jam perdagangan pertama itu jangan di cut loss dulu, karena itu ada potensi dia akan berbalik arah. At least kita bisa melakukan sell on strength lah, walaupun level supportnya udah dijebol, tapi dia ada potensi dead cat bounce. Jadi begitu dia DCB, dia naik lagi, kita boleh sell on strength. Jadi kita bisa meminimalisir biaya kerugian kita gitu. Nah, tapi begitu kalau udah di jam 10 ke atas dan dia masih di bawah level support, maka akan kemungkinan ya potensi besarnya adalah dia akan turun terus besokannya atau di sepanjang hari ini. Nah, kayak gitu. Jadi yang namanya cut loss, misalkan dia udah break support. Nah, usahakan jangan langsung buang dulu, apalagi di jam-jam pertama, jam-jam awal ya, jangan dibuang dulu. Nah, menunggu mendekati jam 10 itu baru kita sell on strength. Pokoknya biasanya kalau ada di pagi-pagi ada penurunan mendadak, pasti akan ada potensi dia akan mantul balik. Kayak gitu. Nah, begitupun ketika kita kan ada tuh trader atau kita yang menganut sistem buy on breakout. Ya. Betul, di resist gitu kan ya. Betul. Begitu dia buy on breakout di pagi-pagi itu ada potensi dia bakal turun lagi, bakal kempes. Nah, biasanya kalau teman-teman yang suka buy on breakout, saya selalu menyaranin belinya itu di atas jam 10. Karena balik lagi, begitu di atas jam 10 dan dia udah breakout dan dia masih cukup kuat, maka breakoutnya itu jauh lebih pasti, nggak terjadi false break. Tapi kalau begitu jam 9 sampai jam 10 dia breakout, terus kita masuk, nah itu ada potensi terjadinya false break. Kayak gitu. Biasanya kalau yang gerak jam 9 jam 10 itu pasti karena sentimen pagi-pagi muncul. Misalkan laporan keuangan perusahaan ini bagus. Nah, begitu market buka, dia pasti akan breakout, pasti akan gap up gitu ya. Nah, itu jangan dikejar. Mending tunggu dia turun. Kalau misalkan dia mendekati jam 10 atau mungkin setengah 10 gitu, dia udah tapi lebih baiknya mendekati jam 10 lah, itu jauh lebih aman. Nah, itu kalau misalkan dia nggak turun ke bawah, itu akan jauh lebih aman sih, kayak gitu. Nah tuh teman-teman investor aja tadi udah dikasih juga nih tips and triknya supaya teman-teman semuanya tuh terhindar yang namanya false breakout ya. Tapi ini tadi sebenarnya kalau dari tadi Hendy mention ya, tadi tuh sebenarnya key point-nya tuh jam 10 gitu kan ya. Tapi ini disclaimer on ya teman-teman semuanya ya. Jadi sesuaikan dengan trading plan teman-teman dan juga profil resiko teman-teman ya. Jadi udah di spill ya jamnya itu jam berapa, tapi itu tetap keputusan investasi itu ada di teman-teman semuanya. Baik, tadi udah kita
bahas banyak banget ya kok ya terkait dengan strategi Strategi trading, baik itu yang weekly, baik itu swing, baik itu day trade. Tadi kita udah bahas kurang lebih menyeluruh lah ya. Yeah. Terus kemudian juga pastinya teman-teman, saya ingatkan kembali nih, teman-teman pastinya bisa lakuin analisis menggunakan advanced charting dari Ajaib Sekuritas, karena pastinya kita punya advanced charting tuh saat ini sudah memfasilitasi teman-teman semuanya untuk jadi trader handal. Jadi pasti mudah banget dipakainya, mudah banget digunainnya. Tadi indikatornya juga udah di-spill dan di situ lengkap ya teman-teman untuk indikatornya. Tadi terkait dengan kita punya hari ini kita akan bahas nih Ko Hendy ya, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya terkait dengan fitur dari day trade Ajaib Sekuritas. Nah, untuk fitur kita kan kita ada day trade ya, jadi teman-teman investor tuh bisa punya buying power ya dengan menggunakan day trading ini ya teman-teman, tapi harus dijual di hari yang sama, namanya juga day trading ya. Jadi teman-teman beli di hari itu harus dijual juga di hari itu. Nah, kira-kira untuk day trading ini mungkin teman-teman mungkin Ko Hendy bisa kasih info nggak sih kira-kira apakah hanya saham-saham yang second liner aja yang punya punya profit yang menguntungkan juga nih untuk dapetin dari saham tersebut, ataukah mungkin dari first liner juga ada sebenarnya potensinya untuk teman-teman semua di sini gunain fitur terbaru kita yaitu day trading nih. Kira-kira gimana kok? Kalau saya pasti semua liner itu pasti ada potensi. Nah, balik lagi tergantung profile risknya. Balik lagi profile risk kita cocoknya di mana. Kalau emang risiko toleransinya tinggi, ya third liner itu boleh dicoba. Tapi ya ingat, balik lagi, asal kita menyadari resiko gue batasnya segini. Nah, itu berarti oke, nggak masalah. Dan first liner juga bisa untuk day trading. Kalau misalkan, nah ini ada satu tips lagi buat teman-teman. Kalau misalkan mau trading di first liner, kalau misalkan satu perusahaan saham ya, katakan mungkin BRI kalau turun pagi-pagi tiba-tiba udah drop 3% ke bawah. Nah, itu bisa dimanfaatin. Itu bisa dipakai untuk day trading, karena itu balik lagi ada potensi dia bakal pullback. Ya, maksudnya dia bakal mantul ke atas sedikit gitu. Nah, itu bisa dimanfaatin dan itu bisa dipakai dengan fitur day trading Ajaib. Tuh. Gitu. Nah, biasanya juga day trade yang untuk saham first liner juga kita kasih buying powernya juga lumayan ya, Ya, kok ya. bener. Karena memang bisa dikatakan itu juga safe ya buat teman-teman semua yang trading kan. Jadi walaupun naiknya tuh nggak signifikan, tapi at least teman-teman dapatlah cuannya gitu kan ya. Jadi dengan resiko yang minim tapi juga dapat cuan ya dari saham tersebut ya teman-teman semuanya. Kira-kira itu untuk tips dan triknya tadi, cara membeli saham yang mungkin bisa di tradingkan ya dalam satu hari menggunakan aplikasi kita, aplikasi terbaru kita ya, ada fitur yaitu day trading ya teman-teman semuanya. Jadi beli dan jual saham di hari yang sama ya teman-teman semuanya. Jadi itu untuk trading strategi ya, tadi kita udah bahas banyak sekali. Dan untuk Ko Hendy sendiri itu, kalau tadi kan kita udah bahas lebih ke swing dan juga day trade kan. Untuk kira-kira scalping ini biasanya juga bisa menggunakan aplikasi kita nih dari day trading ini. Nah, kira-kira untuk scalper ini contoh saham yang bisa dilihat tuh, contoh saham yang misalnya volumenya tinggi atau seperti apa sih kok? Mungkin bisa dibahas nih untuk yang scalper. Oke, kalau yang scalper biasanya kalau saya sistemnya tentu bisa pakai di aplikasi Ajaib yang day trading ya. Biasanya kalau kita lihat itu, kalau untuk scalper pasti kita lihat di mana yang rame, di situ kita akan ikutan kayak gitu. Tapi jangan lupa juga, jangan lupa keluar ya kok ya. Jangan lupa keluar, dan biasanya scalper itu kan jauh lebih disiplin. Pokoknya kalau gue udah dapat 3-5% udah gue bungkus. Jadi gue nggak kan yang bikin orang rugi itu di scalping itu adalah ada perasaan kayaknya bisa naik lagi deh, gue tahan dulu. Nah, padahal itu nggak boleh sih sebenarnya. Yang namanya scalping itu adalah kita udah netapin, oke, gue mau cuannya 3% atau 5%. Begitu targetnya udah nyampe 5%, ya udah saya jual. Apapun yang terjadi sama saham itu, mau dia naik ke 20%, tapi begitu saya udah selesai, udah. Berarti itu trip pertama saya udah selesai. Nah, kalau mau masuk lagi, kita lihat lagi saham itu. Pasti kalau misalkan dia turun, tapi volumenya kecil, atau mungkin dia mulai naik dengan ada volume spike, ya kita masuk lagi, ikutan lagi.
dapat lagi 3%, udah capai 3%, 5% udah kita bungkus. Jadi kayak gitu sistemnya. Jadi dan itu juga bisa dipakai di day trading. Apalagi kan fitur day trading ajaib, kita bisa misahin modal trading kita. Jadi kan nggak kecampur tuh ya Kak sama modal utama kita. Jadi at least resiko itu bisa kita minimalisir. Jadi itu akan jauh lebih aman dibanding kalau misalkan ternyata modalnya kita campur sama yang mungkin untuk saham-saham swing gitu. Tapi kalau dengan ada fitur seperti day tradingnya ajaib, otomatis kita secara resiko itu udah termanage lah. Dan ajaib juga saya lihat cukup ketat ya karena harus jual di hari itu juga kan. ya. Jadi menurut saya itu salah satu fitur pendukung lah untuk teman-teman atau mungkin yang mau belajar yang namanya scalping gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko juga ya kok ya. Jadi duit boleh pergi tapi jangan lupa pulang gitu ya. Jadi jangan lupa balik ya teman-teman semuanya duitnya ya, karena pastinya nih kalau misalnya teman-teman semua yang scalper itu kan biasanya lupa kan, lupa jual nih. Tapi kalau misalnya di aplikasi kita untuk day trade itu kan udah langsung bisa dijual di hari yang sama ya. Jadi kalaupun turun teman-teman nggak usah khawatir karena pastinya teman-teman udah terbebas dari yang namanya loss yang besar lagi ya ke depannya, apalagi sahamnya tuh volatile ya teman-teman semuanya. Jadi itu untuk aplikasi kita tadi bisa dikatakan menarik ya buat para scalper dan juga para day trader ya untuk trading lah ya sehari-hari nih, karena pastinya kita juga akan meminimalisir resiko dari teman-teman semuanya. Tapi tentunya teman-teman harus punya trading plan sendiri ya teman-teman semuanya. Tadi kan udah dibahas juga jangan greed ya kok ya. Jangan greed, biar aja sahamnya mau 25% tapi kalau misalnya kita udah dapat 10% ya udah jangan dikejar gitu ya kok ya. Karena kan resikonya juga tinggi juga gitu kan. Betul. Jadi untuk day trade ya teman-teman semuanya itu perlu mungkin teman-teman yang belum coba bisa coba untuk fitur terbaru kita day trading ya teman-teman semuanya. Kemudian tadi kita udah bahas banyak sih kok ya di awal terkait dengan sektor yang menarik, terus juga tadi untuk teknikalnya juga udah dibahas, tadi strategi itu apa aja, dan tadi udah di-spill juga banyak banget yang menarik dan baru ya tadi untuk di hari ini teman-teman semuanya perlu disimak tuh teman-teman buat dapetin ilmu juga buat trading idea di setiap harinya ya. Dan untuk IHSG sendiri nih kok ya, tadi kan kita belum ngomongin IHSG. Kalau IHSG sendiri ini untuk Ko Hendy sendiri ini kira-kira proyeksinya untuk IHSG di tahun ini tuh naiknya tuh sampai ke berapa sih kok? Aduh, kalau proyeksi secara moderat itu mungkin level 7.300 itu masih sampai akhir tahun mungkin ada possible ke situ. Karena saya lihat 2023 ini masih cenderung sideway marketnya. Tapi akhir tahun kemungkinan akan naik ke sekitar level 7.300. Ya syukur-syukur bisa lebih. Kita nggak pernah tahu second half apa yang terjadi, ya kan. Cuman ada yang kita bisa lakukan cuma proyeksi. Tapi nanti kejadiannya seperti apa kan kita belum tahu. Jadi biasanya saya itu suka ngambil proyeksi moderatnya aja. Moderatnya ke berapa? Ya saya bilangnya 7.300. 7.300 ya sampai di akhir tahun ya kok ya. Tapi kita juga nggak tahu nih di second half ada apa ya. Karena kan pastinya untuk di market sendiri itu kan apa yang pasti di market adalah ketidakpastian itu sendiri gitu kan. Benar jadi banget. kita juga harus pantau teman-teman semua ini, jangan teman-teman tuh baca dari satu sisi aja, tapi teman-teman tuh harus baca secara keseluruhan juga dari makronya ya, dari top down analysisnya. Mungkin teman-teman ada yang suka bottom up analysis juga nggak apa-apa ya, itu terserah dari teman-teman semuanya, itu preferensi teman-teman. Tapi teman-teman harus menganalisis nih, karena kita nggak tahu ke depan ada apa ya, ada gejolak ekonomi apa ya yang ada di second half, karena kita udah melewati dari tahun 2020 ya, itu yang deket-deket aja di tahun 2020, nggak usah di tahun 2008 ya. Kita udah COVID, terus ada lagi lah invasi segala macamnya ya, inflasi, ada lagi sekarang resesi gitu kan ya, potensi ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman jangan ambil mentah-mentah ya informasinya, teman-teman juga harus riset nih dari sumber berita yang terpercaya juga, dan pastinya teman-teman harus meriset secara keseluruhan. Jadi jangan dari satu sisi aja, jangan baca headline aja ya kira-kira seperti itu. Dan itu yang suka terjadi kan, cuma baca headline tapi nggak pernah baca isinya. Betul, kayak misalnya laporan keuangan company gitu kan ya.
laba bersih naik 1000%, tapi nggak tahu laba bersihnya dari apa gitu kan. Iya betul. Jual aset, divestasi gitu kan ya. Mm-mm. Asal lihat naik 1000%, wah beli gitu. Totalnya belinya di Ya, pucuk. pucuk ya kok ya. Terus abis itu nggak berani cut loss Iya nih ya. bener. Tipenya konservatif Tip. tapi beli di pucuk. Belinya di saham yang resikonya tinggi. Betul, tapi nggak berani cut loss gitu. Ditunggu sampai cut loss di 40% ya minusnya tuh. Menyedihkan ya kok ya. Menyedihkan. Semoga teman-teman bisa belajar. Tadi udah dibahas juga tips and triknya, strateginya tadi udah lengkap sekali. Mau teman-teman yang mau swing, mau yang day trade, mau yang scalper, tadi udah dibahas strateginya seperti apa, indikatornya seperti apa, time frame-nya juga udah dibahas. Terus kemudian juga pastinya menggunakan advanced charting ya dari Ya, Ajaib Sekuritas betul. ya teman-teman semuanya ya. Karena pastinya kita punya aplikasi saat ini tuh sudah sangat memprovide nih semua trader untuk investor Ajaib Sekuritas tuh supaya jadi trader handal ya. Jadi kira-kira untuk di perbincangan kita hari ini kira-kira sekian nih Ko Hendy. Mungkin Ko Hendy punya saham-saham nggak sih yang mungkin bisa di watch? Tadi kan kita udah lihat tuh sektornya, dan mungkin apakah dari saham yang first liner kah di sektor tersebut, ataukah ada yang sebenarnya saham-saham yang market cap yang nggak terlalu besar tapi punya loh potensi untuk bigger gitu. Ya. Tapi ini disclaimer on ya Disclaimer teman-teman on. semuanya ya. Oke, kalau saya lihat tuh mungkin yang potensial itu jelas saya masih suka sama sektor otomotif. Ya, jadi contohnya salah satu auto. Auto itu secara fundamental bagus. Potensi dia secara teknikal juga udah mulai uptrend ya. Dan sekarang mungkin masih belum gerak lagi karena kemarin udah gerak banyak, terus laporan keuangannya udah keluar. Dia juga udah bagi dividen. Jadi secara teknikal dia masih terjaga uptrendnya. Jadi itu bisa dimanfaatin untuk auto. Kemudian kalau sektor lain ya mungkin kita lihat dari cyclical itu non cyclical ya, mungkin INDF, ICBP itu masih cukup bagus. Secara teknikalnya juga masih cukup menarik ya. Itu juga cukup bagus. Kemudian mungkin yang lebih beresiko mungkin tech, sektor tech, mungkin Goto, Buka itu Betul. secara teknikal masih cukup menarik. Apalagi buat teman-teman yang suka day trade atau scalper, itu dua itu bisa dimanfaatin sih. Dan balik lagi, ini disclaimer on. Disclaimer on ya Yap. teman-teman semuanya. Jadi sesuaikan dengan profil resiko teman-teman Betul. semuanya nih ya. Tadi udah dibahas terkait dengan saham-sahamnya juga. Tadi udah dibahas terkait dengan sektoralnya juga, dan mungkin kita akan terakhir nih Ko Hendy ya. Untuk teman-teman investor ajaib, mungkin Ko Hendy punya ada closing statement buat teman-teman semuanya di sini nih, supaya kira-kira bisa lah meminimalisir teman-teman tuh punya cut loss, terus juga bisa maksimalkan teman-teman punya profit ya. Kira-kira seperti apa nih Ko? Oke, mungkin mungkin kalau bukan saran ya, tapi kayak kalau misalkan teman-teman mau sukses di trading di pasar modal ya, yang pertama ya yang harus tekanin tuh bukan cuan, tapi belajarnya dulu. Belajar dulu, membangun sistemnya dulu, tahu kapasitas diri sendiri itu sampai di mana, cocoknya di scalping atau mungkin di swing atau mungkin di invest. Nah itu semua terbuka dan kita nggak perlu takut, nggak perlu bersaing sama orang ya. Kita yang lebih baik itu kita tahu sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri maunya apa. Oke, kalau misalnya cocoknya di swing ya udah swing aja. Belajar, tekunin, dalemin, bikin rules-nya apa, rules yang saya nggak boleh langgar gitu. Misalkan kalau udah minus 5% atau 10% udah gua cut loss. Terus rules saham-sahamnya, oke gue maunya second liner aja, first liner terlalu lambat, third liner terlalu berisiko, ya udah mainnya di sektor second liner aja kayak gitu. Jadi belajar untuk mengenal risk ya ketimbang profit, karena begitu kita mengenal risk, modal kita juga tidak akan habis ya. Terus profit itu akan datang sendiri kok, tenang aja. Oke, siap deh Ko Hendy ya. Tadi tips and triknya teman-teman semuanya nih, supaya teman-teman semuanya tuh bisa tadi ya meminimalisir teman-teman punya resiko dan juga memaksimalkan teman-teman punya profit. Tapi teman-teman tuh harus punya trading plan ya, terus juga jangan ikut-ikutan
orang gitu ya kok ya. Jadi betul. kenali diri kita sendiri, Betul. resiko kita sendiri tuh seperti apa sih? Apakah yang konservatif atau kayak moderate atau kayak yang agresif ya. gitu kan, yang pengennya yang third liner gitu kan ya, tapi ternyata konservatif gitu. Belinya di pucuk lagi ya kok ya. Nah, itu teman-teman harus diperhatiin ya buat tips and triknya tuh dari Ko Hendy tadi. Bisa dikatakan tadi tips and triknya sangat amat insightful sekali, terus juga tadi dapat pengalaman-pengalaman baru, dapat insight-insight baru juga. Terima kasih Ko Hendy atas kedatangannya ya di hari ini untuk berbagi ilmu buat teman-teman investor ajaib semuanya, supaya teman-teman tuh bisa jadi trader handal yang pastinya menggunakan fitur terbaru dari Ajaib Sekuritas ya teman-teman semuanya. Kita banyak sekali fitur terbaru, tadi kita udah mention beberapa, tapi masih ada juga yang teman-teman tunggu ya untuk fitur terbaru kita, karena bisa dikatakan fitur terbaru kita ini benar-benar memberikan experience buat investor semuanya, karena banyak sekali tadi ada baik itu secara teknikal bahkan fundamental, screening saham itu juga macam-macam, ada yang fundamental, ada yang teknikal, ada yang teman-teman mau cari yang saham yang bullish uptrend itu bisa sekali menggunakan kita punya screener ya, screener saham kita. Buat teman-teman yang mungkin males banyak cari saham yang banyak sekali di bursa, hampir 600 sampai 700-an, males screeningnya, itu bisa di screener kita ya. Itu teman-teman bisa langsung lihat nih kira-kira saham yang lagi uptrend tuh apa aja menggunakan screener bullish uptrend ya teman-teman semuanya. Dan juga ada fundamentalnya juga, misalnya teman-teman mau cari rasio pasar, PBV, itu juga bisa sekali menggunakan aplikasi kita, baik itu mungkin mau lihat secara historisnya dalam 5 tahun ke belakang itu juga bisa. Dan juga mungkin teman-teman bisa akses kinerja keuangan dari company, dari emiten, itu bisa juga di aplikasi kita ya teman-teman, di aplikasi Ajaib Sekuritas. Saya Rati Musikoniksi, financial expert Ajaib Sekuritas, dan juga Ko Hendy sebagai founder dari House of Trader, dan juga sebagai trader juga, sebagai content creator juga, dan juga sebagai fundamental juga ya, investor juga kalau bisa dibilang seperti itu ya Ko ya, karena tadi bahasnya tuh menyeluruh sekali gitu kan, dari makronya, kemudian juga dari sektoralnya tadi udah dibahas juga, kemudian baru dari kinerja keuangan perusahaan itu seperti apa. Jadi bisa dibilang keseluruhan ya Ko ya. Belajar semuanya. Iya, belajar semuanya ya Ko ya. Ya baik, terima kasih teman-teman investor ajaib semuanya. Thank you. Jangan lupa untuk ikuti terus kita punya podcast ya, karena pastinya teman-teman juga pasti akan dapat insight yang sangat menarik ya dari para speaker kita nih ya. Mungkin kita bye dulu nih buat teman-teman investor ajaib. Dadah teman-teman. Dadah. Ajaib.